Lagi viral, bos rental korban penembakan. Sebelum tewas ditembak, korban sempat minta tolong pendamping polisi Cinangka, namun permintaannya tersebut ditolak. Ini pun menjadi viral di sosial media. Gimana menurut kalian nih? Apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Setuju. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Ini klarifikasi Tidak ada sedikit pun Kapolsek Cinangka. maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta. Lalu apa nih, Pak? Jam 3.00 WIB, kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Saat yang bersangkutan memohon, Inilah penjelasan untuk Kapolsek Cinangka dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya di dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum, karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan upaya paksa penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Bapak saya ngomong kenapa tidak bisa? Ini kan polisi mengayomi masyarakat. Ini apa? Orang tersebut mau membawa senjata api, kata bapak saya. Minta tolong pendampingannya, kata bapak saya seperti itu kan. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek. Dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya. Katanya takut kejadian kayak leasing, takutnya leasing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK dan kunci serep juga, gitu. Sekali lagi, tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya
supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Bawa senjata api. Jadi ayah saya meminta tolong bantuan untuk pendampingan, tapi sangat disayangkan sekali dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk meminta tolong untuk pendampingan, karena kita nggak bawa apa-apa, warga sipil ya. Terus juga maaf, bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya, nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu, tapi dari Polsek situ sudah menelpon ke Kapolsek, tetap tidak dihiraukan. Maka dari itu, setelah gagal kita mendapatkan pendampingan, kita langsung mengejar lagi mobil tersebut. Setelah itu mobil tersebut jalan ke Jalan Cilegon memasuki tol. Sudah meminta pendampingan di Polsek Cinangka berdasarkan keterangan. Nggak heran lagi saya kalau misalnya polisi di Indonesia, Mas. Ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik. 5 menit langsung datang kalau misalnya kamu laporin ya, ditelepon aja, nggak perlu pergi kantor polisi buat laporan resmi, nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita telepon sifatnya udah mengancam nyawa, udah darurat banget, 5 menit Pak sampai ke rumahmu Pak. Jangankan yang kayak gitu Pak, misalnya aja nih tetanggamu lebih sukses warungnya daripada kamu, terus kamu cari gara-gara, datang tuh polisi yang ngedamein 5 menit semuanya. Kalau di Konoha nunggu metong dulu orang baru bertindak ya kan, nanti setelah metong, setelah ada kejadian baru klarifikasi sono sini ya, konferensi pers gitu. Kalau misalnya polisi Indonesia, jangan marah, ini fakta polisi Indonesia ya, polisi Indonesia ojo marah ya kalian ya. Kepolisian Indonesia harus berbenah diri dari atas sampai ke bawah ya, bukan bekerja untuk masyarakat tertentu doang, oke? Tapi seluruh Indonesia. Nah, ini dia orang yang menolak untuk mendampingi bos rental hingga akhirnya terbunuh. Lagi-lagi polisi kalau dibilang nggak berguna nanti baper, tapi memang nggak ada guna di Indonesia ini. Kalau misalkan kita mau minta pendampingan sama polisi, itu syaratnya apa sih? Pasti kata polisi punya uang syaratnya. Nanti pasti didampingi, benar gak? Dulu ada kasus muda-mudi di Bogor yang didampingi waktu pacaran, yaitu karena mereka duitnya banyak. Jadi polisi itu sekarang melihat amplop tebal. Semakin tebal amplop, maka semakin dilindungi atau diayomi kita. Kalau nggak ada duitnya, nggak usah minta dilindungi, nggak bakal dilindungi. Ada yang udah nonton belum? Klarifikasi dari Polsek Cinangka mengenai penembakan terhadap bos rental mobil, ya. Yang cukup menarik klarifikasinya itu ya, bahwasanya Polsek Cinangka itu tidak menolak, yang ada itu menanyakan kepemilikan dokumen-dokumen resminya gitu dari mobil tersebut gitu. Yang kalau menurut saya nih Pak, dalam keadaan darurat seperti itu ya gak perlu menanyakan bahwa dokumennya mana ini dan itu. Kalau menurut saya nih ya, begitu ada laporan masyarakat datang ke Kapolsek bahwasanya mobilnya mungkin di situ dilaporkan diambil oleh penyewa, tidak mau dikembalikan, Bapak harusnya respon dengan cepat atau lakukan pertemuan dulu antara penyewa dan pemiliknya gitu. Kan ini pemilik datang ke Kapolsek kan berarti ada niat baik, meminta bantuan hukum, meminta pendampingan, yang di situ berarti ada niat baik. Entah itu dia yang salah ataupun penyewa yang salah, nanti pertemukan Pak. Sesudah bertemu dua orang itu antara bos rental dan penyewanya nih, baru Bapak berdiskusi siapa yang salah gitu loh. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan regulasinya harus ada dokumen karena katanya bos itu apa namanya leasing atau ngomong leasing atau apa gitu, ya pertemukan saja kalau menurut saya. Pertemukan dulu antara bos rental itu dan juga penyewa, sehingga nanti clear masalahnya setelah bertemu antara dua orang itu, supaya tidak terjadi kedua kalinya seperti halnya kayak gini nih, itu meninggalnya nyawa seseorang akibat pelaporan sudah meminta bantuan kepada polisi dan responnya kayak gitu Pak. Nah, jadi gimana nih menurut kalian guys? Mana yang dipercaya ini? Menurut pihak Polsek
Polsek nggak menolak, hanya menanyakan surat-surat kendaraan atau dokumen. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.